Salam Indonesia, salam Nusantara. Apa kabar kita semuanya? Mucho gusto. Senang bertemu dengan Anda semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kekasih, dan opung, nenek, kakek, mak, engkong, ya, ya semualah ya. Dimana kita bisa bertemu kembali pagi ini melalui uh, layar kaca ini. Dan senang bagi saudara-saudara saya, keluarga-keluarga saya yang ada di Tarutung, yang ada di Siantar, yang ada di Jawa Timur, Kalimantan, dan uh, di Jawa Timur, di Jakarta, Tangerang, macam-macam lah di mana-mana ya. Karena keluarga besar, kami hanya empat bersaudara, tapi ada belasnya. Jadi bisa Anda bayangkan empat, tapi ada belasnya. Jadi kami keluarga kecil tapi besar. Ya, puji Tuhan. Ya, pada pagi hari ini kita akan membawa renungan firman Allah tentang kemurnian moral Allah. Jadi kemurnian moral Allah mencakup 3 dimensi. Untuk kita bertanya, apa itu kemurnian moral? Kemurnian moral ialah kebebasan mutlak Allah dari segala sesuatu yang najis atau jahat. Jadi tidak ada di hadapan Allah itu sesuatu yang najis, yang jahat, perkataan-perkataan yang najis, yang jahat. Tidak boleh ada masuk di satu najis atau yang jahat, tidak boleh masuk di situ. Dan Allah tidak juga suka orang-orang memiliki hati yang najis, pikiran yang najis, perbuatan yang najis, dan macam-macam kejahatan lainnya. Allah tidak menyukai itu. Sebagai dasar, mari kita baca dulu Alkitab kita di dalam Keluaran 15 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Allah. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti engkau, mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban. Jadi kalau ada hal-hal yang ajaib, itu adalah perbuatan Tuhan. Nah, tadi saya katakan ada 3 dimensi dalam kemurnian moral Allah itu. Yang pertama adalah kekudusan. Kudus itu kados. Kalau kekudusan ya dalam bahasa Yunani, bahasa Ibraninya. Kata Yunaninya Ayasmos itu kekudusan. Atau Aios. Kalau orang sering bilang Hagios ya. Tapi pronunciation yang benar itu Aios. Aios itu kudus. Nah, kalau Ayasmos itu separation to God. Jadi sebenarnya perpisahan kepada Allah. Artinya bahwa manusia yang percaya kepada Dia harus dipisahkan untuk Allah. Tadi kita sudah membaca Alkitab bahwa Dia mulia dalam kekudusannya, agung, masyhur dalam perbuatan-perbuatannya yang besar. Jadi ketika kadosnya Tuhan ada dalam kehidupan kita, kodesnya Tuhan, kekudusannya Tuhan ada dalam kehidupan kita, maka disinilah kita akan merasakan kebaikan Tuhan, merasakan kemurahan Tuhan, merasakan kehebatan Tuhan, di mana sifat-sifat Allah yang kudus itu menaungi hati dan pikiran kita, supaya perkataan kita, perbuatan kita tidaklah hal-hal yang najis, tidaklah hal-hal yang kotor. Dan itu penting, kenapa? Karena kekudusan Allah, tidak ada seorang pun yang melihat Allah tanpa kekudusan Allah.
Tidak ada api tanpa kekudusan. Jadi kekudusan Allah itu tidak bisa kita miliki dengan kekuatan kita. Tapi ketika kita datang kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah, menyerahkan kehidupan kita kepada Allah, memohon kepada Allah dengan segala kerendahan hati, saya yakin bahwa Tuhan pun menginginkan itu supaya kita mengalami kekudusannya di hadapan Tuhan. Jadi saya bacakan satu ayat dulu supaya kita lebih jelas. Imamat yang ke-11, Imamat 11 ya. Imamat, nah ini Imamat 11 ayat 45, 44 ayat dan 45. Jadi ini bukan kehendak kita, tapi Allah juga sekaligus memerintahkan kita supaya kita kudus. Demikian bunyi firman Allah. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus. Sebab aku ini kudus, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Saya coba baca dulu satu ayat yang saya ingat dalam 1 Petrus 1 ya. 1 Petrus 1 ayat 15-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Wah, jadi kekudusan Allah itu harus tinggal dalam segala perbuatan kita, dalam segala tingkah laku kita. Sebab apa? Alasannya adalah karena Allah itu kudus. Jadi hendaklah kamu kudus. Jadi yang namanya terpisah dengan Allah, dipisahkan untuk Allah, berarti sesuatu yang sangat berharga di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Dia. Kita tidak sama dengan orang-orang dunia ini. Kalau orang seperti saya katakan tadi, orang-orang dunia jahat, berpikiran jahat. Kalau kita lihat saja anak-anak sekarang ini, remaja, pemuda. Aduh, saya sebagai guru kadang-kala sakit telinga saya kalau sudah sampai mereka lebih-lebih dalam mengatakan hal yang kotor itu. Tapi bagi mereka sepertinya lifestyle mereka, cara hidup mereka sudah itu, gaya hidup mereka sudah itu. Karena setiap saja disentuh atau apapun yang mengakibatkan mereka bisa saja mengeluarkan kata-kata kotor yang seharusnya tidak diucapkan. Dari mana dia keluar, itu pun disebut. Yang milik mamanya pun disebut. Yang milik orang tuanya pun disebut. Baik bapak maupun ibu. Kalau saya sudah dengar, langsung saya panggil orang itu. Tapi, ya berulang lagi. Ya kita sebagai apa? Sebagai pendidik. Ini kan tugas kita itu sebagai pendidik, sebagai penasehat kadang-kadang bagi mereka, supaya sebagai pemberita, ya kita beritakan kasih karunia kepada mereka. Karena apa? Nggak bagus ngomong yang kotor, yang jorok, yang tidak baik. Karena itu menghilangkan kuasa Allah dalam hidup kita, kekudusan Allah dalam kehidupan kita. Jadi kita hidup kudus supaya apa? Nama Tuhan dimuliakan dan diagungkan. Kalau kita melihat, ya, kalau kita belajar sedikit kepada kekudusan Allah, seringkali dipindahkan kepada benda-benda atau tempat-tempat yang berhubungan. Ya, misalnya dari peristiwa Sodom Duri, di mana kalau baca dalam Kejadian Keluaran 3
ketika Musa lagi mengembalakan kambing domba, dia melihat api di semak-semak, dan api itu tidak membakar semak-semak itu, dan itu menarik perhatian Musa. Nah, ketika dia mau menyimpang, mau melihat, Tuhan katakan, "Hai Musa, kamu jangan mendekat, tanggalkan kasutmu, tempat di mana engkau berdiri adalah kudus." Jadi uh, begitu tempat perjamuan minum ya, waktu yang dibawa oleh Nebukadnezar itu cawan emas itu kudus, dipakai oleh Belsasar, Tuhan hukum dia macam-macam. Jadi itu juga ketika Allah turun ke Gunung Sinai, tempat tersebut dipisahkan, di mana orang Israel tidak boleh naik ke Gunung Sinai itu, terkecuali Musa. Disitulah dia menerima 10 hukum dua loh batu itu, yang menuliskan tentang 10 hukum Taurat itu. Hanya Musa yang boleh mengambil Allah itu. Orang-orang Israel nggak boleh. Tempat itu dikuduskan. Sama dengan pembuatan bait sucinya Allah, ruang luar, ruang tengah, maha kudus. Ya, jadi tidak sembarang orang, imam-imam yang boleh naik itu pun sekali dalam setahun. Jadi ada hal-hal yang dikuduskan. Demikian juga kehidupan kita ini sebenarnya dipisahkan untuk Allah. Artinya sebuah perbuatan Allah itu haruslah menjadi ya teladan dari perbuatan Allah yang kita lakukan di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi sehingga kita betul-betul mengalami kemurnian Allah itu dalam hidup kita. Bukan karena kemunafikan, bukan sandiwara, bukan, tapi memang real itu. Ketika kita mengatakan iya di atas iya, tidak di atas tidak, selebihnya adalah dosa. Karena kita dalam mulut kita tidak boleh ada dusta, itu merupakan kenajisan, atau bohong, itu merupakan kejahatan. Tidak boleh, karena kemurnian iman itu tidak ada, boleh ada kejahatan atau kenajisan di dalamnya. Itu kekudusan Allah. Puji nama Tuhan. Lalu yang kedua adalah kebenaran. Jadi kebenaran Allah itu harus ada dalam kehidupan kita, ya. Kita baca dulu Mazmur 19, ya. Mazmur ayat 8 sampai dengan 10, demikian bunyi firman Allah. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Jadi kebenaran Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. 11, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. 11, 12, lagi pula hamba-Mu ini diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapatkan upah yang besar. Jadi kebenaran ini sebenarnya firman Allah itu menjaga kehidupan seseorang itu supaya tetap melakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kenapa dikatakan bahwa ketika kita memiliki kebenaran itu, hati kita bersukacita, hati kita bergembira, dan hati kita penuh dengan damai, dan kita penuh dengan kebaikan, kebajikan, karena memang itu kemurnian moral dari Allah. Makanya di dalam 2 Korintus 3 ayat 16 dikatakan begini, bahwa
uh, all scripture is given by inspiration of God, and this profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Jadi kitab suci itu memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Ya, itu kebenaran. Firman Allah itu yang mengkoreksi hati kita. Firman Allah itu yang mengatur pola pikir kita. Seharusnya demikian. Sehingga ketika ada pikiran jahat masuk, ya setan itu kan tidak akan tinggal diam. Jangankan untuk Anda. Untuk si Yesus saja selama dia masih di bumi ini, dia seringkali menggoda Yesus. Bahkan setelah dia menawarkan segala apa yang dikatakan ketika dia baru selesai berpuasa, dia mencoba dalam roh, jiwa, dan tubuh. Keinginan tubuhnya. Bayangkan saja ketika dia lapar habis berpuasa seperti yang sekarang ini. Ya, orang-orang sedang berpuasa, tapi Yesus berpuasa 40 hari. Jadi di situ dia katakan, Pak, ketika dia lapar, setan bilang begini, "Hei Yesus, kan kamu sudah lapar." Itu dalam bahasa yang apa, ya. "Kamu kan sudah lapar. Ya sudah, jadikan saja roti ini menjadi batu ini menjadi roti." Yesus katakan, manusia bukan hanya dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Jadi firman ini bisa mengenyangkan rohani kita, bisa mengenyangkan hidup kita. Bisa kita menikmati segala kebajikan dan kemurahan Allah. Bisa kita menerima pertolongan Allah ketika kita hidup berdasarkan firman Allah. Makanya firman Allah, "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, maka aku akan meluputkan engkau." Hampirlah Tuhan dengan segala keberanianmu, supaya terbuka pintu kasih karunia Allah, sehingga ketika kita minta pertolongan, dia memberikan pertolongan pada waktu yang tepat. Jadi memiliki kebenaran itu, sedek itu kalau dalam bahasa apa? Sedek itu kebenaran, ya. Itu benar. Jadi ketika kita punya dikaiosune itu kebenaran dalam bahasa Yunani, dikaiosune, ya, dikaiosune. Jadi itu dari kata dikeos, benar. Jadi ketika dikeosininya Tuhan ada dalam kehidupan kita, atau sediknya Tuhan itu ada kehidupan kita, kebenaran itu ada dalam kehidupan kita, itu membuat kita mengalami sukacita yang besar. Dan kebenaran itu membebaskan kita dari segala jerat maut. Yang kedua yang mau saya katakan adalah ketika Yesus berpuasa, lalu tentang jiwanya, kebutuhan jiwanya. Dia dibawa ke tempat hubungan baik Allah yang tinggi. Alkitab katakan, kalau engkau, Alkitab mengatakan bahwa firman Allah berkata, iblis juga mengatakan, mulai berkata-kata dengan firman Allah, kalau engkau menjatuhkan dirimu, maka malaikat Tuhan akan menatang engkau supaya kakimu tidak terantuk. Yesus kan, jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Wah. Lalu itu rohnya, lalu dibawa ke puncak gunung yang paling tinggi. Lalu apa yang dikatakan? Wow, semua ini adalah milikku. Memang kan saat seperti 1 Yohanes 5 ayat 19 kan memang itu. Dunia ini milik dia. Tetapi dia lupa bahwa orang-orang yang bukanlah miliknya, karena ini telah terjadi kudeta di Taman Eden pada waktu itu, menipu Adam, dan pada akhirnya otoritas itu diambil. Tapi Yesus datang untuk mengambil otoritas itu supaya dia tidak menghancurkan umat manusia, orang-orang yang percaya kepada dia. Ya, setelah ditunjukkan semua kemuliaan dia, lalu dikatakan, ini semuanya akan kuberikan kepadamu kalau engkau sujud menyembah kepadaku. Loh, setan. Itulah di dalam Yesus, dalam kemanusiaannya, Yesus
100% Tuhan, 100% manusia. Nah, dalam keadaannya manusia dia dicobai, namun tidak berbuat dosa. Itu saja kelebihan Yesus. Tidak berbuat dosa. Jadi kalau manusia berbuat dosa, dia tidak berbuat dosa. Itu sebabnya saya katakan dia lagi teladan kita yang sempurna itu. Nah, lalu Yesus katakan, hanya kepada Allah engkau sujud menyembah. Wah. Lalu yang mau saya katakan kalau Lukas terakhir di 1-13 ya. Dikatakan begini. Kalau lebih baik saya apakan saja. Ya. Lukas 4. Karena saya lupa ingat ya. Oh ya, sudah ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Jadi jangan pikir kalau Anda sudah lepas dari pencobaan yang lain, dia akan berhenti. Tidak. Dia akan terus mencobai. Menunggu waktunya aja yang baik. Jadi makanya kita harus selalu waspada. Alkitab katakan, roh yang penurut, tapi daging itu lemah. Itu sebab itu dikatakan berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi itu Allah sudah memberikan kebenaran-kebenarannya bagi kita untuk menghancurkan segala strategi taktik daripada iblis itu. Asal saja kita betul-betul hidup dalam kekudusannya, hidup dalam kebenaran. Kemurnian moral Allah harus menjadi bagian hidup kita. Ya kalau kita jatuh dalam dosa atau salah dalam berkata-kata, ya minta ampun langsung. Sehingga tidak mengotori hati kita, tidak mengotori pikiran kita. Karena kebenaran, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada roh Allah, dia menghidupkan, dia nggak pernah mematikan. Kalau orang kan, ya malah dia tinggi imannya mau mematikan orang. Allah bukan begitu, menghidupkan. Jadi kebenaran Allah itu harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kita. Jadi kalau kebenaran Allah itu ada, saya yakin dan percaya kita akan hidup sesuai dengan firman Allah. Lalu yang ketiga, kemurnian Allah itu, dimensi yang ketiga adalah keadilan. Kita tahu bahwa Allah itu bertindak sesuai dengan hukum. Kerajaannya dibangun dengan aturan-aturan hukum. Supaya apa? Semua orang yang hidup, yang mempercayainya, dituntut untuk melaksanakan hukum-hukum Allah. Baik itu tentang kudusannya, baik itu tentang kebenarannya, baik itu tentang keadilannya. Di dunia ini kita sangat sulit mencari keadilan. Ya, yang salah bisa benar, yang benar bisa salah. Kadang-kala kita begini, akhirnya kita berkata, ya Allah itu nggak adil. Sampai-sampai kadang-kala kita berkata begitu. Buktinya, banyak orang yang jahat hidupnya, tapi dia tetap nyaman. Dia tetap bisa hidup dengan kelimpahan. Dia korupsi, dia melakukan yang jahat, dia melakukan pelacuran, dia melakukan kekerasan, kejahatan, tapi aman-aman saja itu. Bahkan hidupnya kelihatan sehat saja. Dan ya, yang miskin udah hidupnya benar tapi tak miskin, bahkan teraniaya. Tapi jangan kita melihat pola pikir yang sementara ini. Kalau kita melihat yang sementara ini dalam kurun waktu yang singkat, maka kita akan senantiasa bisa kecewa. Tapi Allah tidak akan pernah lalai menggenapi firman-Nya. Keadilan Allah tidak akan pernah lalai. Bahwa ketika dia terus melakukan itu, Allah telah menyediakan penghukuman yang kekal bagi dia. Bukan hanya, saya mau katakan, bukan hanya di neraka sana, tapi di bumi ini juga. Jangan Anda lihat hanya dari luar. Anda tidak melihat bagaimana tekanan batinnya, bagaimana hatinya, bagaimana pikirannya,
bagaimana rasa takutnya. Anda tidak bisa lihat itu. Tapi saya mau katakan, ketika Anda hidup dalam kekudusan Allah, ketika Anda hidup dalam kebenaran Allah, ketika Anda hidup dalam keadilan Allah, maka kita akan menikmati segala kebaikan dan kemurahan Allah. Memang saya katakan tadi sulit menemukan keadilan. Kita lihat saja salah satu contoh. Banyaknya orang yang menghina kekristenan, menista. Tapi bagi saya sih enggak. Ya Tuhan cukup untuk membela. Tapi yang mau saya katakan adalah ketika sahabat-sahabat saya terpeleset melakukan hal-hal yang tidak baik, walaupun sebenarnya itu memang tidak diizinkan Tuhan. Tidak diizinkan Tuhan untuk mencaci maki, menghina orang lain, tidak diizinkan Tuhan. Tapi begitu cepat untuk diproses. Begitu cepat untuk ditindak. Sementara orang-orang yang apalagi yang mayoritas enak melenggang, bahkan tambah brutal. Negara kita negara hukum sama dengan negaranya Tuhan itu, surganya Tuhan itu, kerajaan Tuhan itu. Tapi Tuhan itu tidak pernah bertindak adil. Kalau jahat ya dihukum, kalau kau baik ya diberkati, diberikan reward, diberikan hadiah. Ini orang melakukan yang baik atas nama izin gereja diperbolehkan beribadah, tapi barbar, kafe-kafe, tempat-tempat pelacuran tidak ditutup untuk menghancurkan moral diberikan izin, tapi untuk mengajar orang, mendidik orang dalam kebenaran, dalam kesucian, dalam kekudusan, dalam keadilan, diperlakukan tidak adil. Seharusnya negara mengakomodasi sebagaimana itu Roma 13 itu, di mana pemerintah didirikan untuk melindungi orang yang melakukan baik, bukan justru ya memang dia mungkin nggak bisa memberikan apa-apa. Tapi ingat, gereja mengajar umatnya pajak bagi negara. Ingat bahwa jadi tuntun untuk tidak melakukan demonstrasi yang tidak baik. Gereja diajar untuk tidak melawan pemerintah sekali pemerintah itu bengis, kejam, sadis. Tapi gereja diajar untuk mempertahankan haknya. Mempertahankan yang terpenting dalam hidupnya untuk beribadah kepada Tuhan. Dimanapun di seluruh muka bumi ini, orang beribadah perlu tempat. Perlu tempat. Jadi jangan asal tutup, tidak ada solusi. Nah itu mah gampang, itu namanya tidak usah memimpin. Tidak usah jadi pemimpin kalau hanya tutup. Nggak usah jadi pemimpin. Pemimpin itu memberikan winning solution. Jadi kalau pemimpin itu ada apa itu bahasa Jawa, di pemimpin di depan, pemimpin di tengah, pemimpin di belakang itu. Kalau di awal dia ya mempunyai ide-ide yang sangat brilian dan dia tahu cara bagaimana untuk mencapai di situ. Dia akan menghilangkan segala apa yang menghalanginya, mempermudah untuk mencapai apa yang dia kehendaki. Kalau di tengah dia ada di tengah-tengah itu merasakan bagaimana dia ada di tengah-tengah mendengarkan suara rakyatnya, keluhan-keluhan apa, sehingga berdasarkan itulah dia membuat keputusan yang baik.
Sehingga rakyat itu betul-betul menghargai pemimpinnya. Karena dia turut merasakan bagaimana kalau saya dilarang beribadah. Bagaimana saya disuruh untuk beribadah. Itu harus ada empati kita. Kita harus bisa berdiri di atas posisi orang lain. Kalau Anda hanya berdiri di atas posisi Anda yang berkuasa, ya Anda tidak mau tahu. Dan kalau dia di belakang, dia memberikan dorongan. Supaya apa? Masyarakat tidak keluar dari apa yang dikehendaki, norma-norma hukum, tidak keluar dari situ. Tutpuri Handayani itu di belakang. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa kehidupan ini harus bisa menjadi terang bagi banyak orang. Kemurnian moral yang dimiliki Allah itu ditransfer bagi gerejanya, bagi umatnya, supaya apa? Kita betul-betul bisa menjadi terang dekat Allah. Apa yang dibenarkan oleh Allah. Memang kalau keadilan kita tidak bisa temui di bumi ini, pasti ada keadilan Allah yang bisa kita temui. Yakin, percayalah bahwa keadilan Allah, dia akan bertindak sesuai dengan apa? Dia tidak pernah bertindak berdasarkan perasaannya, berdasarkan akalnya. Dia bertindak itu berdasarkan keadilannya. Kalau salah, salah. Tidak karena saya dekat dengan dia misalnya, suka menyembah. Tidak, nggak ada itu. Nggak ada. Kalau saya berdosa, dia akan tetap menjadi lawan bagi saya. Itu sebabnya Tuhan katakan untuk menuruti aturan-aturannya, hukum-hukumnya. Negara kita adalah negara hukum. Seharusnya hukum itulah menjadi panglima kita. Bukan karena mayoritas atau minoritas, nggak ada itu. Mayoritas minoritas, kita bangsa Indonesia. Jadi tidak ada juga tirani minoritas, nggak ada itu. Nggak ada. Jadi kita sebagai makhluk sosial, kita bisa saling bertoleransi satu dengan yang lain. Kita bisa saling saling bertindak lah, ya, bijaksana. Puji nama Tuhan. Saya berharap bagi Anda yang mendengarkan di luar sana, saya mau katakan bahwa baiklah kita memiliki kekudusan Allah itu, supaya apa yang kita katakan, apa yang kita buat jauh dari najis dan kejahatan. Sehingga kebenaran itu akan terus memimpin kita kepada perilaku-perilaku, tindakan-tindakan yang menghargai sesamanya. Sehingga keadilan yang kita miliki itu sungguh-sungguh, ya, kita berkata A di atas A, B di atas B, selebihnya tidak. Dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita kepada kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Bapa yang baik bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Kami bersyukur karena di tengah-tengah kehidupan ini kami memiliki Allah yang memberikan kepada kami 3 dimensi moral yang datangnya dari Tuhan, yaitu kekudusan-Mu, kebenaran-Mu, lalu Tuhan Yesus, keadilan-Mu. Dan kami sungguh bersyukur buat semua yang Kau berikan itu bagi kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Raja yang patut diagungkan, Raja yang patut ditinggikan, Raja yang patut dipermuliakan dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan kami juga berdoa bagi Presiden dan Wakil Presiden dan para pejabat, menteri, juga kami doakan Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, Lurah, RT, RW. Kami berdoa supaya tidak ada orang-orang yang bijak. Kami berdoa bagi pemimpin kami dari atas sampai ke bawah, supaya pemimpin-pemimpin yang punya hikmat, punya rasa tegang rasa yang sangat luar biasa, yang menyelesaikan masalah bukan menang salah, yang memberikan win-win solution kalau terjadi permasalahan di tengah-tengah masyarakat, bukan menindak yang minoritas lalu mengabaikan hak-hak minoritas untuk melakukan apa yang terbaik bagi mereka. Dan kami percaya bila itu diperlakukan, maka yang sebagai hak yang paling tinggi untuk kami beribadah pun kami akan lakukan itu. Terpujilah Engkau Tuhan Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami memang harus menghormati pemerintah kami. Alkitab mengajarkan, tapi pemerintah juga diajarkan untuk menghargai orang-orang yang berbuat baik, menghargai orang-orang yang beribadah kepada Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kami juga berdoa di surga agar Engkau Allah yang menyatakan segala kebaikan. Bangsa ini perlu mengalami pendewasaan rohani. Ketika kekudusan Allah, kebenaran Allah, ada keadilan Allah, ada bagi setiap kami umat manusia di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Maka kami tahu apa yang kami lakukan, apa yang akan kami kerjakan. Terima kasih di surga, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi engkau yang sakit, dengarkan, Yesus sangat mengasihi engkau. Yang buta tuli mendengar, bisu berkata-kata, lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus, sembuhlah engkau. Terima kesembuhannya, kesembuhan Yesus itu. Dan oleh bilur-bilurnya, engkau telah sembuh. Yang lemah dikuatkan, yang sakit usaha dibangun kembali oleh Tuhan. Semuanya umatmu diberkati. Gereja Tuhan, Aras Nasional diberkati oleh Tuhan. GP juga diberkati oleh Tuhan. Semuanya kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihat hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dan berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dan melakukannya dalam hidupnya. Dan iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukanlah demikian. Inisiatif dari kita, tindakan dari kita, supaya orang juga meresponnya dengan apa yang kita inginkan orang lain lakukan kepada kita. Dan Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Indonesia. Amin.